Om Kris masuk, saya masih ingat betul dia duduk di samping saya di sofa rumah saya, duduk di samping, dia pegang paha saya terus dia bilang, Henry, I wanna tell you something. Kamu punya papa dengan adik kamu jadi martir. Persekusi atau aniaya adalah perilaku buruk dari sekelompok individu yang bisa saja dilakukan tanpa sengaja atau bahkan cenderung lebih sistematis kepada satu kelompok yang lain. Dan biasanya tentunya berhubungan dengan agama. Nah, di Good News Program kali ini kita akan berbicara satu tema atau perbincangan yang saya yakin ini sangat sensitif banget. Dan secara pribadi kami meminta Anda untuk menyimaknya dengan kacamata dewasa. Karena apa? Apa yang kami angkat ini adalah suatu kejadian real yang terjadi di negeri ini, di Indonesia, dan terjadi sekitar akhir daripada tahun 90-an sampai di awal tahun 2000. Dan ketika pada waktu itu begitu banyak sekali api yang berkobar secara harafiah di rumah-rumah ibadah, terutama di gereja-gereja. Banyak nyawa melayang, dan hari ini kami akan menampilkan ada salah satu saksi sejarah langsung daripada seorang martir yang papanya terbunuh menjadi seorang martir atas sebuah kejadian yang ribut banget pada waktu itu antara Tual, Ambon, Ternate. Pemirsa sekalian, Good News Program tentunya adalah suatu program yang banyak sekali Anda bisa tonton. Ada banyak episode-episode yang memberkati Anda. Silakan subscribe untuk memberikan dukungan kepada kami. Dan juga kalau Anda lihat bahwa konten ini menjadi berkat buat Anda atau penguat, Anda bisa bagikan linknya kepada orang lain dan silakan memberikan komentar supaya kita tahu apa yang menjadi opini Anda terhadap apa yang Anda saksikan. Menampilkan seorang narasumber yang pasti akan jadi berkat buat Anda, yaitu Henry Hehanusa. Shalom, Mbak. Pak Henry. Shalom. Selamat datang. Welcome to Good News Program. Akhirnya. Selamat datang di Good News Puji Program. Tuhan. Makasih banget ya. Namanya itu Hehanusa kan kental banget, ini berarti orang Ambon nih. Iya. Betul ya? Iya, jadi saya pernah beberapa kali pelayanan di beberapa tempat yang dipertanyakan tuh Hehanusanya, bukan Henry-nya. Karena waktu saya, misalnya sebuah tempat gitu ya, saya datang ke gereja itu, saya pelayanan, yang mereka ekspektasikan tuh datang yang kumisnya tebel, hitam, serem gitu. Ambon manise gitu. Datang gini, saya udah di depan, udah di kursi pembicara. Terus yang bagian sekretariat tuh masih telepon. Mana nih pembicaranya? Pembicaranya kok nggak datang-datang. Tuh WL-nya udah ulang-ulang lagu sampai 10 kali, 15 kali. Udah giginya kering. Iya, udah sampai bosen tuh jemaat. Nah terus salah satu koordinator ibadahnya mungkin berasa ini, kayaknya ini pembicaranya. Jadi dia langsung tanya, Pak, Bapak pembicaranya? Iya. Cepet. Iya. Kan kasihan WL-nya kan di depan kan. Jadi saya naik. Jadi Hehanusanya itu bukan asal saya ambil dari marga siapa gitu kan, tapi memang oma dari papa saya itu orang Ambon. Berarti saya punya buyut, kan, 4 generation di atas saya ya. Itu orang Ambon, marga Hehanusa. Oh gitu. Dia menikah dengan opa buyut saya, orang Chinese. Oh gitu. Lahir oma saya, oma dari pihak papa. Iya. Oma saya menikah lagi dengan opa saya, papanya papa, orang Chinese Toto lagi. Itu nggak bisa bahasa Indonesia tuh. Itu import langsung dari Tiongkok. Gitu. Lahir papa saya menikah dengan mama saya, mami saya Chinese Toto juga. Gitu. Baru lahir saya. Berarti banyak orang Bali di Cina ya? Maksudnya gimana? Kan made in Cina. Gimana sih Coba ini mulai nih. Ntar jadi begini nih. Jadi begini nih. Made in Cina. Pak Henry berapa bersaudara? Saya berdua. Saya Koko, terus saya punya adik cowok. I see. Ya. Kita ketawa-ketawa dulu nggak apa-apa. Biar lebih rileks karena mulainya tadi kan 1-0 persekusi gitu. Ya. Kita langsung aja. Sebenarnya saya itu cukup tergelitik gitu. Ingin sekali untuk mengungkapkan kejadian-kejadian masa lalu yang kalau dibahas di awal tahun 2000 ini tabu banget gitu ya. Dan kemudian kayaknya jangan dibicarakan deh. Tetapi kita melihat kan kondisi bangsa ini sudah berbeda. Istilahnya apa yang kita bicarakan bukan untuk mengungkap kembali kebencian,
Tetapi untuk kita belajar, kan ada istilah dalam bahasa Indonesia itu jas merah. Jas merah. Jangan melupakan sejarah. Oke. Jadi kita nggak boleh lupa nih. Dan apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, di firman Tuhan itu ditulis tentang martir. Orang yang mati syahid. Orang yang kena persekusi. Dan persekusi itu adalah suatu bahan bakar untuk sebuah revival atau kebangkitan rohani. Gitu. So it's an honor untuk kami bisa ada Pak Hendri datang ke Good News Program pada saat ini gitu. So bisa ceritakan, sebenarnya ada apa? Kenapa kok sampai Pak Buja ya, Pendeta Buja Hehanusa itu sampai terbunuh? Jadi saya mesti mundur dikit. Papa saya itu sebenarnya bukan orang Kristen yang benar-benar orang Kristen taat. Dia lebih kepada orang yang percaya semua agama baik. Awalnya. Sampai satu saat mama saya meninggal sakit. Dia kena hepatitis, dia meninggal, dia pekerja keras. Jadi jam kerja lebih banyak dari jam istirahat. Ya, dia kena hepatitis, itu saya kelas 4 SD saya ingat. Oh, masih kecil ya? Masih kecil banget. Adik saya kelas 2 SD. Ya. Meninggal, nggak ketolong waktu itu kan, itu sekitar tahun 80-an. Kemudian Papa memutuskan untuk tidak menikah lagi. Wow. Dan merawat kami berdua. Dan itu proses yang panjang sampai dia ketemu Tuhan. Dan sebenarnya peranan yang paling penting proses dia ketemu Tuhan itu dari mamanya. Yang ada keturunan Ambon itu. Ya, mamanya, oma saya. Itu oma saya boleh dikatakan dalam keluarga papa saya itu the only one yang Kristen duluan. Oh gitu. Gitu. Jadi dia ajak papa saya ke gereja sampai akhirnya dia bertobat, dia ketemu Tuhan Yesus dan dia jadi Kristen. Singkat cerita, dia merasa sebuah dorongan yang begitu kuat untuk melayani Tuhan. Nah, dia punya bisnis, kami punya farm, kami punya peternakan. Wow, nice. Terus kami juga punya sebidang tanah itu yang di luar kota, di pinggir pantai. Dan itu dipakai buat peternakan ayam dan ada ikan. Di Ternate atau Ambon? Itu di Ambon. Di Ambon? Itu di Ambon. Wow, itu di Ambon. nice. Nah, dia tinggalin itu semua, ini seperti cerita Simon Petrus dipanggil oleh Tuhan Yesus tinggalkan jalannya. Wow. Untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Nah, waktu itu pelayanan yang ada di Ambon ya sangat terbatas. Jadi dia cuma di gereja yang oma saya itu dia coba bantu-bantu di situ sampai satu waktu perintisan dari sebuah gereja lokal ada di Ambon, nah baru dia cemplung ke situ. Ya. Dia melayani, ya dikatakanlah sebagai founder gitu ya, penatuannya. Dan kemudian tahun 95 apa 96 gitu dia diutus ke Ternate. Maluku Utara untuk jadi gembala di sana. Gereja apa itu waktu itu? Waktu itu masih Betani. Masih Ternate. Betani Ternate. I see. Itu waktu itu Pak Hendri usianya berapa? Itu saya baru lulus SMA mungkin sekitar 21, 22 gitu ya. Ikut pindah ke Ternate? Iya sekitar 19 tahun dong. Iya, 19-20 tahun. Iya. Ikut pindah ke Ternate? Saya tetap di Ambon. Okay. Jadi papa saya ke Ternate, saya tetap di Ambon. Adik saya yang setelah lulus SMA, dia ke Jakarta. Siapa namanya? Hanson Hehanusa. Yes. Yeah. Dia ke Jakarta bergabung dengan sebuah gereja lokal di mana dia kan suka musik. Sehingga dia mau jadi guru musik di situ dan dia belajar dari nol, dari zero sampai akhirnya jadi guru musik di situ. Jadi karena adik saya ke Jakarta, saya pulang ke Ambon. Niatnya kan mau jaga papa kan, mau temenin kan. Yeah. Tapi malah papa diutus ke Ternate. Akhirnya 96 saya ikut dia ke Ternate. Ya, berarti kalian berdua sangat dekat dengan papa dong ya? Ya, harusnya. Karena papa gitu. jadi mama juga ya? Betul. Ya, kan single parents dia. Ya. Dari Ternate singkat cerita tahun 97 atau 98 itu dia diutus ke Tual. Maluku Tenggara. Perintisan juga? Betani Tual. I see. Nah, itu 97 atau 98 saya balik ke Ambon. Saya nggak ikut dia ke Tual. Oke. Saya di Ambon dengan adik saya masih di Jakarta. Tual tuh pulau kecil sekali ya. Kami pernah ke sana loh. Iya. Dan pasirnya itu keren banget ya. Ya. Putih banget itu dan namanya terik. Pantai Panjang. Siang matahari itu yang pasirnya kilometer? Dingin loh. Betul. Ya, kalau pas sama ibu misalnya jam 12 jam 1 siang itu nggak bisa lihat pasirnya karena seperti salju kan.
Iya, betul ya, memantulkan cahaya. Dia pasirnya kayak tepung. Dan dingin kaki di ini. Betul. Iya, keren Itu banget. Pantai Panjang namanya. Keren itu. Ya, jadi dia diutus ke situ, baru 99 terjadi kerusuhan. Wow. Konflik agama di Ambon pertama kali. Kemudian itu saya masih di Ambon. Adik saya tetap di Jakarta. Itu Ambon tuh kalau nggak salah bulan Januari gitu kan. 1999. 99 ya, 1999. Kemudian karena Ambon rusuh, bapak saya sempat telepon, ayo, kamu mau ikut papa nggak sekarang ke Ketual untuk bantu pelayanan di sini? Waktu itu kan di Ambon kan segala aktivitas kan berhenti. Dan itu udah bumi hangus tuh. Ya, udahlah tiap malam tuh tank lewat di jalan, tentara lewat di jalan. Wow. Jadi Kayak dia bilang, gawat darurat. oh iya gitu ya. sangat. Dan kota Ambon kan tidak terlalu besar ya, terlalu dengan besar. toko-toko yang rapet-rapet Itu itu ya ya. saya ingat betul Pak, jam 2 siang itu sudah sepi. Kita harus pulang semua. Jam malam udah. Sudah kita masuk jam malam. Jam 2 siang loh. Jam 2 p.m. Iya. Itu kita udah pulang semua ke rumah masing-masing. Berarti Pantai Natsepa itu Aduh, udah nggak ada sepi, rujak-rujaknya ada semua jiwa. udah pindah semua. Oh, wow. Udah nggak ada, udah. Orang nggak ada main ke situ. Nah, Ya. dia telepon, ajak saya ke sana. Kebetulan adik saya itu dia mau berangkat ke Australia untuk membantu gereja lokal di Australia. Ya. Diutus dari gereja Jakarta itu. Sehingga dia mau sekalian juga pulang ke Ambon, kayak mau pamitan gitu kan. Aku bilangnya sudah kalau gitu reuni. Kalian berdua ke sini, kita berkumpul bertiga gitu. Tapi saya nggak diizinkan untuk ke sana. Iya, Ketual nih. Ketuanya Ya. oleh gembala saya di Ambon. Jadi adik saya aja sendiri yang berangkat dari Jakarta. Dan Ketual. itu susah banget waktu itu kan dia naik, kalau dia naik pesawat, siapa mau pergi jemput karena itu kan daerah-daerah konflik. Yang dekat bandara itu. Di Ambon itu. Yes. Iya. Bandaranya mungkin nggak konflik, tapi dari bandara mau ke kota Ambon kan lewatin Muter kan? daerah-daerah. Iya, muter. Waktu itu nggak ada jembatan merah itu Nggak kan? ada, belum ada. Jembatan Merdeka ya? Merdeka, Iya. itu belum ada. Jadi dia naik kapal, terus kemudian saya lupa di kota mana tuh diganti naik pesawat karena dia sakit. Singkat cerita dia sampai di Ambon, dia sempat tidur sama saya semalam. Karena dia tunggu kapal lagi itu datang Untuk Ketual. untuk Ketual. Jadi dia udah beli tiket kapal. Kalau nggak salah di Surabaya dia turun, dia sakit kan, dia ganti naik pesawat. Kan pesawat lebih cepat dari kapal. Pasti. Iya. Jadi dia nyampe di Ambon duluan, dia sempat tidur semalam sama saya. Nah itu mungkin the last time kita farewell di situ udah. Literally. Farewell. Iya karena kan besok kan dia ke Ketual. Tual, sudah saya nggak ketemu dia lagi. Loh, Dan habis itu kan dia meninggal nanti di Tual dengan papa. Jadi papa dan adiknya your father terbunuh. and your brother. Yes. Oh my God. Jadi Wow. saya dikasih kesempatan tidur semalam sama dia ngobrol. Kemudian besok pagi kapal yang dia naik dari Jakarta itu datang di Pelabuhan Ambon. Dia diantar oleh salah satu teman saya. Karena kan nggak bisa sembarang orang pergi nganter. Iya. Karena pelabuhan juga kan daerah konflik. Ada banyak penyusup ya. Betul. Jadi saya masih ingat betul waktu dia keluar dari rumah, dia bye-bye gitu. Jalan udah dia naik kapal itu dia ke Tual. Waktu malam itu cerita-cerita ngomong-ngomong apa sama si Nah. Hanson nih? Saya sama adik saya itu sebenarnya saya belum utarakan lisan ke dia. Tapi saya pengen punya pelayanan yang kayak istilahnya brothers ministry. Karena adik saya bisa main musik. Saya waktu itu di Ambon sebagai WL. Jadi gini-gini nih WL nih Pak. Hanusa. Iya. Gitu. Jadi saya pikir, wow, alangkah indahnya. Alangkah Ya kalau saya bisa WL, dia main musik kan, that's very good gitu kan. setuju. Itu that's my plan. Jadi dia berangkat, saya ngobrol musik, ngomong-ngomong tentang itu. Kita kalau ketemu biasanya banyak ngomong tentang musik. Beda berapa tahun usianya? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Jadi dia masih muda banget, berarti sekitar Masih muda. 17-an ya? Not even 20. Ya. Belum 20 belum tahun. 20 tahun. Waktu pergi ke Tual itu ya. Ya, lalu? Terus what happened? Nah sampai udah kita masih telepon-teleponan itu sekitar minggu kedua bulan Maret tanggal belasan itu. Udah kamu udah kalau gitu nggak diizinin kamu di Ambon aja. Papa bilang gitu. Ya zaman itu kan teleponnya masih muter tuh. Rotary phone. Ya nggak apa udah. Terus tanggal 31 Maret saya masih ingat betul saya ke gereja. Kami ada doa siang waktu itu dan Ibu Yoti
Ya. istrinya Om Kris. Ini saya baru telepon ke Tual katanya. Ada sedikit gejolak terjadi di Tual. Gejolak apa di sana? Ada keributan. Ya. Ya, wah, saya suntuk apa sih? Nular dari Ambon atau gimana kan? Ya udah kita doa selesai gitu kira-kira sekitar jam 1 apa setengah 2. Pulang kan kita punya aktivitas gereja itu sangat terbatas di kantor itu. Office hour-nya cuma sampai jam 2. Ya karena gawat darurat. Ada gitu gawat kan. darurat. Saya pulang, saya coba telepon mereka dari rumah. Telepon gak ada yang angkat. Telepon di pastorinya, di tempat mereka tinggal. Iya. Itu ibadah dengan rumah tinggal jadi satu, Iya. pastorinya. Gak ada yang angkat. Wah, saya pikir kemana nih mereka? Sore saya ulang lagi, gak ada yang angkat. Terus saya pernah dikasih tahu sama salah satu teman sekerja di kantor gereja bahwa ada salah satu jemaatnya Papa itu orang di kepolisian. Saya pikir apa kalau ini keributan mungkin Papa udah amankan sebagai gembalanya Bisa jadi, gitu kan. iya. Udah. Singkat cerita malam saya udah mau tidur, udah makan gitu. Saya sempat buka TV, salah satu TV lokal saya nonton, kerusuhan di Tual. Dan ada berita daerah dekat gereja Papa saya, nama kampungnya, Apa namanya? nama Kampung Pisang kalau nggak salah. Saya Kampung lupa. Pisang. Ya, udah saya matiin. Langsung TV itu saya matiin. Saya cuma begitu aja matiin. Saya masuk ke kamar. Saya berdoa. Saya masih berdoa buat mereka. Tuhan lindungi mereka. Dengan berkeyakinan bahwa mereka ada di sebuah tempat yang aman. Udah. Dan anehnya malam itu tuh ada beberapa orang telepon ke rumah. Nanya saya tuh yang, kamu udah makan belum? Nah, saya belum punya firasat. Nah, terus besok paginya saya ingat betul tuh saya pintu rumah digedor. Om Kris, Siapa Om Pak Kris? Kris Manusama muncul di depan pintu rumah saya. Dan saya lihat di belakang tuh ada bendahara, ada pengerja-pengerja yang lain beberapa orang. Waduh, ada apa nih? Oh, Om Kris masuk, saya masih ingat betul dia duduk di samping saya di sofa rumah saya. Duduk di samping, dia pegang paha saya terus saya bilang, Henry, I wanna tell you something. Kamu punya papa dengan adik kamu jadi martir. Nah, saya waktu dengar informasi itu, saya nggak langsung, wah teriak gitu nangis. Enggak. Karena otak saya kan mau mencerna informasi yang dia cerita itu apa. Ini mimpi atau apa. Dan seingat saya berdiri dari sofa saya pergi ke kamar saya. Saya liatin ke kamar saya, siapa tahu saya lagi tidur di situ. Maksudnya, this is a dream gitu. Maksudnya ini mimpi gitu. Saya, kosong tempat tidur saya balik lagi. Om, bener om? Bener, Hen. Saya belum nangis. Om Kris udah nangis. Udah nangis di samping saya. Saya diem aja, saya lagi cerna ini bener apa enggak. Terus pintu saya kebuka. Orang-orang mulai masuk kan. Teman-teman di gereja yang para pengurus gereja, leadersnya gitu kan masuk. iya. Ada salah satu yang masuk yang saya tahu persis orang itu terakhir itu dia sangat dekat dengan papa saya waktu papa saya mulai perintisan pelayanan di Tual. Begitu orang itu masuk, saya seperti langsung klik. Sadar gitu. Saya berdiri, saya lari ke dia, saya peluk dia baru pecah. Wow. Nangis. Nangis. Udah udah masuk, udah nangis. Dan singkat cerita kita tunggu hari itu untuk jenazahnya dikirimkan ke Ambon. Wow. Jadi itu di balik semua cerita itu dipaksakan untuk dikirim ke Ambon. Siapa yang bangsa? Dari pihak gereja minta Oke. untuk jenazah itu dikirim ke Ambon untuk dikuburkan di Ambon. Tapi kan sebenarnya kan rawan. Kalau ini dikirimkan bisa menimbulkan konflik yang lebih besar. Oh, karena orang Kristen bisa marah. Yes. Ini pendeta terbunuh. Betul. Jadi mereka mencegah untuk itu terjadi. Yang saya tahu, saya dengar mereka cerita bahwa setiap dari airport 2 jenazah itu dibawa ke gereja itu kan cukup jauh, sekitar 40 kilo. Wow. Dan itu setiap 1 kilo kalau nggak salah itu ada tentara 1 jaga. Jadi seakan-akan ini bukan Dengan peluru panas. Ya? dengan siap. Dan itu, ini saya diceritain ya. Karena kan saya nunggu di gereja. Ya. Nunggu di gereja. Dan itu seperti kayak ada presiden atau siapa yang datang gitu dijagain di sepanjang jalan. Begitu ketatnya. Begitu ketatnya. Singkat cerita masuk ke gereja, 2 peti jenazah, 1 punya papa, 1 punya adik.
Dan saya dengan om saya, tante saya, oma saya, mamanya papa tuh ada di situ semua. Nggak bisa Tante bayangkan. Dan yang paling sulit adalah saya mau nangis buat yang mana. Kan dua. Nah, jadi saya nangis yang ini, ntar pindah nangis yang ini, habis itu nangis yang ini. Waduh, udah tangis-tangisan satu gereja itu. Om Kris bawa firman, kemudian acara penguburan. Saya nggak lihat jenazahnya karena waktu itu mereka tanya mau lihat nggak. Om saya bilang jangan, kamu jangan lihat. Nanti kalau kamu lihat kamu susah untuk pulih. Jadi langsung karena waktu datang dari sana tuh sudah setengah paku itu Dipatek. udah dipatek. Nah ini patek full, pek, selesai. Bawa ke tempat penguburan. Waktu masukin yang lahat tuh kan berdua, langsung dua nih kan, turunin Om Kris yang pimpin upacaranya, prosesinya. Jadi saya juga bingung nih, masih ada di dalam alam bawah sadar saya, di pikiran saya itu deny. Nah biasanya kan orang kalau misalnya First stage itu ya, denial. jadi ada orang kan kalau orang tua sakit kan dia lebih ikutin sampai meninggal. Sudah persiapan ikhlas. Ya. Tiba-tiba. Tapi kalau tiba-tiba kan pikiran betul. kita nggak siap. Jadi saya masih deny bahwa halah ini di dalam ini pasti bukan isi. Kan saya juga nggak lihat di dalam isinya kan. Iya. Ini pasti mungkin apalah, bukan orang. Nanti besok juga datang nih mereka berdua dari sana. Masih gitu Pak. Dan ini proses yang sangat panjang. Yang mungkin buat saya 7-8 years. Untuk saya bisa pulih. Perlu 7-8 tahun. Yes. I think more than that, bisa lebih dari itu. Apa yang Pak Henry rasakan pada waktu itu? Jadi saya perlu tahun-tahun pertama itu untuk memproses fakta ini. Nggak pernah nyesel untuk nggak buka peti matinya? Nggak pernah nyesel? Saya malah bersyukur saya nggak lihat. Karena kalau nggak saya akan perlu proses yang lebih panjang lagi buat saya pulih. Karena data yang saya dapat dari orang yang menjahit luka mereka, dokter yang ditual, itu which is temannya papa juga. Itu ada sayatan di mana, ada itu. Saya kan baca visumnya dari kepolisian. Sobek di mana. Maaf, itu di leher adik saya itu tinggal 5 cm kulit. Aduh Tuhan. Jadi dia mesti dipegang kepalanya biar nggak gelinding. Aduh. Dan itu dijahit. Lehernya. Itu mesti dijahit karena tinggal sedikit kali. Papa ada bacok besar di dada. Jadi om saya itu mungkin tuntunan Tuhan buat dia untuk supaya don't see, jangan lihat. Dia cegah saya jangan lihat. Jadi itu selesai. Berapa waktu kemudian saya pamitan, saya pindah ke Jakarta. Karena kenapa saya pindah? Saya sulit untuk sembuh karena orang di Ambon itu kan kenal saya semua. Dan mereka selalu lihat kamu nangis? Even mereka nggak nangis atau saya tahu mereka iba dengan saya. Oke. Jadi kalau saya hidup pergi dikasihani? Iya, jadi saya tahu nih pasti dia di belakang bisa tuh kasihan papanya mati loh. Kota Jadi kecil lagi? Iya, kota kecil. Papa saya tinggal Tokoh lama masyarakat. di situ. Iya. Jadi kalau saya pergi beli roti, nanti orang rotinya udah lihat saya udah bisa nangis. Saya tahu dia nangis apa. Nah itu buat saya kan memperlama. Luka yang terus basah. Betul. Jadi saya pindah ke Jakarta. Kita balik dulu tentang kejadian ritual ya. Maksudnya saya pengen tahu. Pernah tahu nggak semestinya apa yang terjadi di sana? Itu konflik agama. Intinya cuma konflik agama di mana tempat ibadah gereja papa saya itu diserang. Dengan alasan apa? Yang saya tahu tuh kayak hasutan, ada provokasi. Jadi saling balas-membalas. Itu yang saya tahu seperti itu. Jadi diserang, kemudian yang korban waktu itu papa, adik, dan 2 full timers yang lain. 4 orang. Yang tinggal di gereja. Di dalam itu. Jadi ditemukan 4 jenazah. Apakah tempatnya dibakar atau dihancurkan? Tempatnya nggak dibakar. Jadi saya ketemu dengan Brimob yang mengambil jenazah. Saya ketemu langsung, bicara, dia cerita semua detail bagaimana dia masuk, dia ambil jenazah itu. Bisa ceritakan apa yang dia waktu masuk itu sudah sore. Yang saya lagi telepon itu. Yang nggak diangkat. Iya, yang nggak diangkat itu Brimobnya lagi masuk. Kalau saya hubungkan kronologisnya itu kurang lebih seperti jamnya sekitar jam 5, jam 6. Masuk dia bilang itu darah tebel banget. Darah di lantai. Itu tebel banget. Maksudnya mengalir. Iya, mengalir. Karena itu kan ada 3 orang dewasa di situ.
yang mereka angkat. Orang ambil. yang keempat anak-anak. Nah, satu lagi itu dia sempat pindah ke kamar yang lain. Kayaknya mungkin dia masih hidup. Dia sempat pindah ke tempat lain, dia coba telepon ke keluarganya di Ambon. Ini kalau saya sambung-sambungkan ceritanya. Tapi ya sudah, dia akhirnya meninggal juga di dalam kamar. Itu besok baru diambil. Besok baru diambil. Iya, terus kemudian? Nah, jadi papa dan adik saya dikirim ke Ambon, yang dua ini dimakamkan di Tual. Dan saya sempat datang waktu sudah aman, sudah kerusuhannya sudah selesai. Saya sempat ke kuburan mereka berdua. Berarti sudah pernah pulang ke Tual? Saya sudah ke Tual mungkin 3 or 4 times, 3-4 kali. Dikuburkannya di Tual. Yang dua orang yang full timernya gereja dikuburkan di Tual. Tapi papa adik saya kan dikirim ke Ambon. Papa sama Hanson dikuburkan yang di dua ini Ambon. dikuburkan di temennya papa yang juga gembala di halaman rumahnya. Ditaruh di situ. Waktu pertama kali pergi ke Tual, apa perasaan Pak Henry? Itu pertama kali itu sekitar 2002 kalau nggak salah. Berarti jadi after 3 tahun setelah 3 tahun lebih ya. Saya datang langsung mereka bilang kamu siap, kita bawa ke rumah yang mereka jadi tempat martir kejadian. ya, tempat kejadian. Oke, bawa aja. Sampai jadi itu rumah udah kosong kan? Ya. Itu rumah itu dikontrak. Itu rumah itu dikontrak. Ada yang mau ngontrakin? Nggak ada lagi. Sampai sekarang. Nggak, ya. Oke. Nggak ada lagi. Ya pasti orang kan takut juga kan. Iya, ya? siapa yang mau kontrak, siapa yang mau bangun juga nggak tahu kan. Terkecuali gereja yang ambil. Itu ada bekas darahnya di dinding. Masih ada. bekasnya? Masih. Kan 3 tahun tuh noda darah masih ada. Karena nggak direnovasi. Nggak direnovasi, nggak diapa-apain. Terus Jadi di muncrat gitu lantai yang mereka ditemukan tuh masih genangannya tuh noda besar hitam. Dan itu tepat di depan mimbar. Maksudnya meskipun dilap Nggak ada yang pakai bersihin. karbo. Nggak ada yang bersihin. Tinggalin langsung semua udah. Yang punya juga nggak mau tahu udah. Yang punya juga nggak mau tahu. Itu berarti gereja atau pastori? Gereja dan pastori. Oh. Jadi tinggal di situ, itu kamarnya banyak, ada sekitar 4 atau 5. Dan ruang tengahnya itu kan dia plong gitu kan. Iya. Nah itu dipakai buat ibadah. Dan terbunuh di sana? Di depan mimbarnya. Jadi ada bercak darah. Bercak darah besar, warna hitam depan yang mimbar. sudah 3 tahun kemudian udah jadi hitam. Sama di tembok. Di tembok bercak-bercak yang percikan itu. Pak Henry, apa yang dirasakan? Waktu saya datang ke situ tuh saya nggak rasa apa, kan sudah 3 tahun kemudian. Iya. 3 tahun kemudian ya ada sedihnya, tapi nggak. Yang saya ingat saya nggak nangis. Tapi yang tahun pertama, tahun kedua itu di mana saya memproses menerima fakta itu yang paling sulit. Karena saya bisa misalnya gini ya, saya tidur, mimpi gitu kan, dalam mimpi saya tuh kayak satu aja yang meninggal, satu enggak. Oh papa meninggal, adik enggak. Oh saya bisa dalam mimpi itu bersyukur Tuhan, terima kasih masih ada adik saya. Jadi saya bisa bangun, duduk di kursi saya bisa berdoa, terima kasih. Begitu bangun. Tapi sadar kalau dua-duanya nggak ada. Dua meninggal, nangis, tidur lagi. Nanti besok terbalik lagi, adik yang meninggal, papanya yang hidup terus gitu. Itu proses secara psikologis. Iya. Karena udah nggak ada mama pula. Nggak ada mama Berarti pula. kayak Pak Henry merasa Jadi sendirian, saya sendirian. gitu. Ya, jadi dari punya keluarga menjadi tidak punya keluarga. Tidak punya keluarga sama sekali. Ya. Banyak orang yang mungkin tidak pernah tahu kisah apa yang dikatakan ini ya, atau mungkin cuma segelintir orang aja. Message apa yang mau disampaikan kalau misalnya orang tanya hubungan Pak Henry sendiri dengan Tuhan bagaimana? Oke, waktu itu ya. Yes. Jadi waktu itu yang pas habis penguburan itu kan banyak hamba-hamba Tuhan memberikan support, Iya. memberikan wejangan, bahkan memberikan ayat, Iya. bahkan mungkin bernubuat lewat telepon atau langsung. Itu mental semua. Nggak masuk. Nggak masuk. Ada yang sampai bilang begini, ya Tuhan menang, iblis kalah. Dalam hati, Tuhan menang, iblis kalah dari mana? Papa saya sama adik saya meninggal. Kasih ayat segala macam. Tapi yang saya pelajari, waktu dari semua orang itu yang datang kepada saya, ada satu orang ibu yang tidak ngomong apa-apa. Tapi suaminya itu meninggal di dalam pelukan papa saya. Papa saya masuk di kamarnya dia itu waktu itu ditelepon, itu di Ambon. Waktu papa saya belum ke Tual, itu sempat nolong suami tapi meninggal juga. Kayaknya serangan jantung. Nah saya ketemu dengan ibunya, istrinya dari om yang meninggal itu. Dia nggak ngomong, dia cuma lihat saya, dia nangis,
itu langsung bisa connect. Karena perasaannya sama, setara. Karena dia pernah kehilangan suaminya. Saya tahu persis, dia tahu apa yang saya rasa, dan saya tahu persis apa yang dia rasa. Iya. Nah, mungkin di sini tuh, mungkin hamba Tuhan atau ya pendeta-pendeta tuh pengen bantu orang, kasih advice, niatnya baik. Tapi advice itu caranya bukan yang diperlukan pada waktu itu. Nah, saya mempelajari bahwa orang yang sangat berduka atau lagi berduka, they don't need advice. They know the advice. Mereka tahu di advice itu apa. Mereka tahu ayat. Mereka cuma perlu presence, kehadiran. Duduk dan mendengarkan. Gitu ya. Atau duduk nangis bersama. Duduk nangis bersama atau duduk lu diem aja. Oke, good message. Ya, ya. Nah, itu saya pelajari dari apa yang saya alami bahwa orang-orang yang berduka atau mungkin nggak berduka atau mungkin dia mengalami musibah yang lain, apa keuangannya atau apa gitu ya. Ya pokoknya yang broken, yang lagi down, mungkin mereka nggak perlu advice. Dengerin aja gitu. Iya, dia mau ngomong ya kita dengerin, atau dia nggak ngomong kita diem aja. Ya. Kita, ya. Pernah marah nggak dengan Tuhan? Oke. Jadi semua advice datang. Nah, saya itu pertama paling nggak suka tuh lihat jam. Karena? Kenapa? Karena saya lihat jam tuh seperti lama mau ketemu mereka berdua itu lagi. Oh, kapan nih untuk bisa bertemu bisa lagi? Berjumpa mereka lagi. Oke, waktu saya lihat jam itu ayat-ayat yang saya pernah baca, yang saya gemari, yang saya favoritkan, yang saya highlight di Alkitab saya itu muncul semua. Misalnya Tuhan tidak merancangkan kecelakaan, tetapi damai itu tuh muncul. Wah, itu saya udah susah tuh. Saya deny semua. Kalau nggak kecelakaan, kenapa ini terjadi? Kan saya doa buat mereka supaya dilindungi. Katanya kita Mazmur bilang Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia. Lah ini meninggal. Mazmur 91. Ini mulai, betul, mulai. Marah Ini proses yang lain lagi kan. Semua ayat, semua wahyuan yang rema yang saya pernah dapat tuh muncul semua. Dan itu seperti perang. Iya. Karena fakta yang saya lihat dengan apa yang saya yakini itu tidak sama. Perbenturan. Tidak sama. Wow. Nah, saya kemarin ada beberapa hari lalu ada baca sebuah hamba Tuhan bikin sebuah judul. Dia bilang begini, suffering knows no strangers. Of course. Penderitaan tidak pernah kenal orang asing. Sepertinya semua orang tuh familiar Betul. dengan yang namanya penderitaan. Dan sangat ironis sekali kalau orang Kristen itu menghindari penderitaan. Pertama kali waktu kami dengar berita ini ya, tentang papa dan adiknya Pak Henry ini terbunuh, waktu itu saya ingat kami lagi doa malam di Gereja Betani Surabaya. Tahun 99 nih? Tahun 99. Ya. Di Betani di Manyar waktu Betul. itu. Pak Alex menyampaikan, pendeta gembala kami, Pak Alex Wow. Abraham menyampaikan, sambil menangis dia. Iya. Dia bilang, Pak Arifin telepon saya. Dan dia bilang, Pak Alex ini ada martir pertama kali, martir pertama dari Betani. Dari Betani. Dan kita semua menangis waktu itu. Doa malam. Doa malam. Kami ikut sedih, menangis. Oke. Ditambah dengan kondisi bangsa waktu itu yang carut-marut banget. Ya, kan? betul. Apalagi istilahnya Betani keluarganya kental sekali waktu itu. Jadi apa yang terjadi di Jakarta kami merasa itu kami punya. Apa yang terjadi di Bali kami merasa kami punya. Di Balikpapan kami merasa itu kami punya. Kan Surabaya pusatnya kan. Betul. Termasuk apa yang ada di Ambon dan Tual. Itu kami punya. Iya. Dan kami merasa pedih. Bukan cuma sedih, pedih. Gitu. Saya nggak bisa bayangkan perasaan Pak Henry. Betapa pedihnya waktu itu. Apa yang Pak Henry paling ingat tentang Papa? Yang paling ingat Papa ya. Yang saya paling ingat adalah kesetiaannya terhadap Mama. Wah, itu amazing sih. Very obvious. Dia masih muda pada waktu Mama nggak ada ya. Dan saya tahu persis teman-temannya dia tuh sudah sodorin. Lu merit aja nih, ada cewek nih. Dan semestinya nggak salah Nggak kalau salah. dia merit lagi kan. Waktu kita masih 4 SD gitu, ditanyain gitu kan masih namanya anak kecil ya. Nggak mau gitu kan. Nggak mau punya mama Nggak punya mama baru. Kan nonton film Mama Tiri kejar. Iya. Nggak mau. Tapi waktu saya sudah SMP, SMA, saya mulai lihat. He's lonely. Dia alone. Kadang-kadang ya sebagai gembala misalnya. Jemaat kalau curhat itu ke gembala. Betul. Iya.
Wow. Kalau ada pasangannya dia muntahin, ditanggung bersama. dia muntahin ke Iya. pasangannya. Nah sekarang kalau nggak ada pasangannya dia muntahin ke siapa? Wow. Konselor kalau Dan- zaman sekarang, tapi Kalau zaman dulu nggak zaman ada. itu nggak ada, Apalagi di belum. Tual dan di Ambon nih, Nah. kota kecil sekali. Dia nggak mungkin curhat ke pengerja sendiri. Karena Nggak jadi mungkin. omongan seluruh nanti kota ini bukan nanti nanti. bola balik lagi. Jadi omongan Jadi seluruh kota omongan ini. wah tambah ribet gitu kan. Nah dia pernah curhat sama saya. Sampai mungkin dia nggak tahan, dia ceritain kisruhnya dalam pelayanan dan itu very common, like and dislike gitu kan, very common. Di situ saya bisa ngerti, dia sebenarnya perlu pendamping. Dia perlu. Tapi ya itu sudah yang waktu dia curhat ke saya itu dia sudah cukup itu sudah nggak lama mau ketual itu, tinggal 1-2 tahun kemudian. Berarti waktu itu beliau umur berapa ya? Oh dia lahir tahun 42. 9 berarti apa tuh? Berarti 50-an. 50-an Iya, ya. iya. 57. 57. Betul. Ya, Waktu mama nggak ada dia kuat umur sekali berapa? dia. Mama saya meninggal tahun 82. Wow. 40 tahun berarti waktu itu Yes, siapa? very young. Masih muda Masih sekali. muda Very young, banget. very young. Peak and top of his life. Betul. Pak Henry pernah nanya enggak kenapa dia enggak mau merit lagi? Saya nggak ingat. I cannot recall. Tapi yang saya tahu kita pernah ngomong ke dia, saya sama dia, boleh Mary cari mama baru. Kita pernah kasih permission buat dia, tapi dia sudah nggak mau. Dia Sudah terbiasa dengan kesendirian. dia sudah terbiasa dengan kesendirian dan mungkin dia memilih cara hidup mungkin seperti Paulus atau Selibat. selibat. Supaya bisa fokus. Apalagi setelah waktu itu. dia ketemu Tuhan dan dia menyerahkan, mendedikasikan hidupnya buat Tuhan, dia udah nggak kepikiran untuk menikah. Padahal itu sampai gini loh Pak, Bu. Ada orang yang teman-temannya itu yang baik banget sama dia. Kita tanggung resepsinya, kita sediain wanitanya. Wah, sampai kayak gitu. Yes, itu saya masih kecil tapi saya dengar, saya tahu. Dan dia enggak mau. Dia nggak mau. Jadi saya pikir, wah, Amazing. ini man of God. Ini yang saya mesti contohin yang satu ini. Nah, habis itu baru yang saya kagum buat dia waktu dia jadi martir. Nah, waktu dia mempertahankan imannya. Sebenarnya ini sedikit cerita balik. Itu ada orang yang sudah sebenarnya telepon ke pastori gereja suruh mereka keluar. Sudah di warning. Sudah di warning. Sudah. Ini saya dengar dari beberapa teman-teman yang cerita. Kami sudah telepon papa kamu. Terus papa kamu bilang sudah nggak apa-apa, kami lagi berdoa di gereja. Tapi last time ada yang lain lagi telepon, dia minta dijemput. Oh, Tapi sudah waktu minta dia minta jemput, it's too late. Masanya udah datang. Sudah datang. It's too late. Apakah pelakunya tertangkap? Pelakunya tidak tertangkap, tapi pelakunya diketahui. Jadi waktu saya ke Tual, itu teman-teman yang sudah melanjutkan pelayanan di sana sekarang itu tahu. Mereka tahu. Nggak mungkin satu orang dong. Enggak. Dan mereka tanya, kamu mau ketemu mereka enggak? Saya bilang, buat apa? Saya nggak ada urusan buat mereka kan. Ya. Dan menurut mereka ada orang-orang tersebut, 1 atau 2 orang tersebut sudah mengalami gangguan jiwa. Oh, Mengalami Gangguan jiwa. jiwa. Nah, satu yang tadi saya nggak cerita waktu di awal bahwa waktu itu terjadi sampai selesai dan saya mengalami proses pemulihan beberapa tahun kemudian, mungkin di tahun pertama atau tahun kedua, saya baru menyadari bahwa waktu kejadian itu saya dengar pertama kali berita tersebut yang disampaikan oleh Pak Kris, sampai seterusnya saya nggak pernah ada timbul kebencian maupun kemarahan. Terhadap Mereka. pelaku. Terhadap pelaku. Tapi nggak terima sama Tuhan ada. Tapi tidak terima. Jadi saya kan minta, kita kan Dilindungi. orang karismatis Ya. suka minta tanda. What the answer behind this big question gitu kan. Iya. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa? Gitu. Why? Bahkan saya mendapati kalau kita semakin tanya why, the question mark itu tambah makin besar. Dan kita akhirnya tertekan dengan pertanyaan kita sendiri. Ya. Nah, saya tanya why, itu saya minta tanda. And the only sign yang saya bisa ngerti, yaitu saya tidak ada marah dan saya tidak ada benci. Berarti Pak Henry tahu pelakunya. Maksudnya, have you saya seen them? nggak lihat. Jadi mereka cuma mau tanya, kamu mau ketemu nggak? Kita udah tahu ketemu orangnya. Kira-kira umur waktu itu kejadian yang saya itu pergi orangnya ke- usia berapa? Waduh, saya 20, 30 nggak tahu, nggak tahu. teman-teman nggak tahu. Tapi saya waktu pergi ke Tual
saya lupa, pertama atau kedua mereka kasih tahu. Kita udah tahu kok orangnya. Teman-teman yang melanjutkan pelayanan Papa ini, gembala pengganti. Berarti ada suatu konsekuensi yang orang tidak tahu bahwa ketika mereka melakukan sesuatu tindakan untuk mengambil nyawa orang lain, kalaupun polisi tidak bertindak, tidak tahu atau tidak bertindak, ada satu guilt feeling. Ada. Jadi mereka dihantui perasaan bersalah. Apalagi ini hamba Tuhan. Betul. Tuhan bekerja dengan cara yang kita nggak mengerti. Ya. Jadi saya juga nggak bisa simpulkan apakah itu Tuhan balas atau gimana. Karena kalau Tuhan balas, berarti Tuhan nggak mengasihi mereka. Harusnya Tuhan menyelamatkan mereka, bukan? Lewat kejadian ini. Ya. Jadi kita nggak bisa berasumsi bahwa itu Tuhan balas atau enggak. Tapi itu konsekuensi daripada dosa yang dia lakukan, mungkin ya. Gitu, Terus jadi. Pak Hendri, apalagi yang diingat tentang? Oke, jadi itu kemudian saya mengalami proses, saya sempat marah, saya kecewa. Jadi saya pelayanan, tapi jauh deep down in my heart, saya deny semua itu. Saya, this is kayak, mau kosong ini. Tapi masih bisa tetap pelayanan. Saya pelayanan. Apa pelayanan? Ya diminta kesaksian, bahkan ada yang minta khotbah. Seperti itu. Kamu cerita dong. Waktu kamu ceritakan pengalamannya gitu. Iya. Tapi di dalam hati saya bilang marah, saya bingung, saya mempertanyakan Tuhan. Dan itu adalah respon yang normal, Yang ya, cukup wajar. Ada satu buku, Karena kita ada satu manusia. buku yang teman saya kasih ke saya suruh baca. Apa Dan tuh? buku itu judulnya Kala Tuhan Tidak Dipahami. Wah, kalau buku bagus Tuhan banget. tidak dipahami. Membantu nggak buku itu? Sangat membantu. Jadi Apa buku itu yang waktu saya dibaca baca di itu buku isinya tuh cuma cerita tentang ada gini misalnya dia antar suaminya mau pergi pelayanan naik pesawat. Begitu bye-bye pesawatnya terbang take off, boom meledak di udara. Para pergi buat pelayanan. Nah, istrinya ada tinggal sama anaknya itu dia ceritain kesaksian itu. Ditulis sama nih hamba Tuhan dirangkum. Nanti ada cerita yang lain lagi. Yang mau saya baca itu saya bilang, wow, I'm not alone. Saya nggak sendiri. Ternyata ini banyak ada proses kisah-kisah kesembuhan ini. yang kolektif. Iya. Walaupun saya tahu mungkin di Alkitab ada Ayub, ada Jeremia, ada siapa yang mereka juga mengalami persekusi dan segala macam. But this is different. This is Today. Today Relevan. Jadi Pak orang-orangnya mungkin masih hidup. Menemukan komunitas dalam buku itu. Nah, satu saat waktu setelah 6 tahun kemudian, 5 apa 6 tahun kemudian, ada satu keluarga yang punya anak the only one, perempuan, udah mau wisuda. Sakit dan meninggal. Wah, itu gereja itu di gereja om saya, di paman saya. Wah, semua tangis. Udah tinggal wisuda nih selesai. Meninggal. Om saya tanya, kamu mesti ketemu orang itu. Ayo kita ketemu. Nah, saya udah tahu nih ketemu saya nggak ngomong macam-macam. Udah pengalaman nih I ya. know what you feel and you know what I feel. Saya diam, saya ketemu mereka nangis di depan saya, orang tua nih suami istri ini. Oke, saya akan berikan satu buku buat kalian. Yang buku yang itu. Kasih buku itu buat mereka. Mereka baca, terus dia kasih tahu ke om saya. Aduh, terima kasih. Ini buku sangat menolong kita. Karena cuma isi gitu, dia nggak ada isi doktrin. Cuman kesaksian aja. Wow. Cerita gitu. Terus bagaimana Pak Hendri bisa menemukan kekuatan kembali untuk nggak marah lagi sama Tuhan, percaya lagi sama Tuhan, dan bisa memandang ke depan? Ada orang bilang time heals, tapi mereka lupa time hurts. Kita kan cuma menunggu waktu. Maksudnya terbersit pikiran, aku pengen nyusul gitu kah? Bukan. Kita cuma nunggu waktunya. Kita akan berpisah dengan orang kita kasih. Ya. Itu kan semua karena waktu juga. It's a matter of time. Iya, betul. Jadi saya lupa kata ini di buku itu atau di buku yang lain. Bahwa waktu menyembuhkan tapi harap diingat. Karena waktu itu juga yang memisahkan kita. Iya, benar. Karena satu saat kita akan berpisah satu dengan yang lain. Betul kan? Bahkan ada yang bilang begini. Yesus mengampuni tapi waktu nggak mengampuni. Wow. Pernah pengen mati nggak?
saya takut mati. Pada waktu itu berarti nggak kepikir kenapa aku nggak ikutan sama mereka gitu. Yang saya paling takut bukan mati. Proses yang saya paling takut adalah sendiri. Oh. Jadi, waktu masa-masa itu, mungkin 6-7 tahun kemudian tuh, setiap Christmas time, setiap hari Natal, saya langsung anxiety, saya kayak orang gila, saya depresi. Saya mesti cari keluarga saya. Karena kenapa? Di waktu itulah kami berkumpul. Berdoa bersama-sama. Sama-sama, Natal sama-sama. Sedih banget ya. Jadi saya langsung cepet, om saya di Ambon udah tahu tuh. Saya langsung beli tiket, terbang ke Ambon. Januari baru saya balik lagi. Nggak mau sendirian. Nggak mau sendiri, itu saya paling takut. Kos. Saya paling takut tuh sendiri, bukan takut mati. Ya itu, pernah nyesel nggak? Kenapa kok aku nggak ikut ritual? Pernah. Kan soalnya ada orang-orang yang pernah cerita, kenapa kok bukan aku yang mati? Kenapa kok adikku? Pernah. Kenapa kok si Hanson? Kenapa nggak si Henry? Itu terbesit waktu saya merenungkan gitu kan, memikirkan, Tuhan nih filter nih. Pertama mama saya diambil, tinggal 3. Dia filter lagi. Mungkin dia bilang gini, yang paling kuat nih Henry nih, gua ambil 2 lagi dah. Berarti Tuhan mempermainkan? Nggak tahu, seperti merasa seperti Ayub. Iya, dia mungkin mau menguji saya atau ini kita kan nggak tahu rencana besarnya, bukan? Iya, betul. Tapi yang mulai pelan-pelan waktu saya ketemu dengan misalnya suami istri ini yang mengalami kehilangan. Saya pernah juga ketemu ada satu, saya lupa, orang yang kehilangan orang tuanya atau apa. Itu saya bisa bantu mereka, tapi bukan bantu memberikan advice. Tapi saya bantu, saya hadir buat mereka. Udah tenang. That's good. Saya tahu kamu rasa apa, saya rasa apa, ya tenang. Wow. Nah seperti itu. Jadi kalau dibilang mau tahun-tahun itu kan saya seperti kumpulin puzzle. Iya. Apa sih very artinya? Huge puzzle. Very huge. Itu kalau dibongkar tuh mungkin ribuan keping gitu kan. Tapi yang salah satunya yang paling kuat itu adalah itu. Kok saya nggak benci? Kok saya nggak marah? Ini kan nggak natural. Ini nggak alam. This is not human. Saya pernah tanya, bersaksi di beberapa jemaat, saya tanya, Bapak Ibu, marah boleh nggak kalau kasus saya? Boleh dong. Balas boleh nggak? Boleh, semua teriak. Lu orang Kristen atau bukan? Padahal Tuhan bilang, kasihilah musuhmu kan gitu kan. Betul. Tapi boleh, itu very human. Manusiawi. Apakah di antara jemaat kan kalau di kota kecil nih ya, kan dekat sekali. Nggak ada kenal Kapolda, Jenderal Bintang 2, Bintang 1. Itu tadi kan ada jemaat yang di polisi katanya. Buat apa? Untuk memproses. Dan mereka akan menawarkan jasa atau apa? Nggak ada. Nggak ada waktu itu kita kepikir, bahkan yang saya duduk ngomong sama Brimob itu pun, dia nggak ada menawarkan mau diusut nggak Pak? Atau mau apa gitu. Jadi itu seperti terjadi itu begitu cepat, selesai dimakan waktu hilang udah. Jadi kasus ini udah hilang? Hilang udah. Saat itu sudah, ya sekarang mungkin juga udah hilang banget ini. This is 25 years ago. Kan 25 tahun yang lalu. Yeah. Dan tidak ada orang yang mengingatnya kecuali Pak Henry ya? Sekarang pun orang tidak mengingatnya lagi, kecuali saya. Karena kehilangan yang harus dialami. Turning point itu kan pasti terjadi ya. Betul. Ada suatu titik jenuh lah katakanlah. Atau kejadian apa atau waktu apa sehingga akhirnya Henry ini memutuskan aku harus bangkit lagi. Nah ini susah nih karena saya mesti urut. Karena dia bentuknya nggak satu momen yang besar. Iya betul, betul. Bukan seperti waktu saya bertobat pertama kali. Iya. Betul. Dengar lagu rohani saya nangis di kamar sendiri. Betul, betul. Dia tuh kecil-kecil tapi. Kecil, ya enggak apa-apa. Jadi okay. Mungkin Pak tahu orang merajut. Ya. Nah itu kan nggak bisa langsung jadi satu kali dia rajut sedikit. Nanti waktu jadi udah gitu. Nah saya nggak bisa urut lagi atau flashback di mana dia mulai merajut kembali itu hati saya di mending di itu enggak. Tapi Tuhan melakukannya. Tuhan melakukannya. Hati Karena Pak saya Henry. sudah ada sekarang ini, saya tahu itu proses yang dia lakukan. Dan tadi dikatakan prosesnya 8 tahun tadi itu. Mungkin lebih saya nggak tahu karena dia bekerja dengan very mysterious way. Bekerja dalam hati manusia itu. Wow. Saya juga ingin menampilkan di Good News ini kabar baik apa
tentang semua ini yang terjadi. Roma 8 ayat 28-nya apa gitu. Nah, itu salah satu ayat yang diberikan oleh hamba Tuhan. Iya. Roma 8 28, Allah turut bekerja dalam segala. Iya. Saya waktu dengar ayat itu waktu pertama kali, Benci Pak. tuh. Benci tapi rindu. Itu buat lu, bukan buat gua. Iya, iya. Nah, Karena makanya. kayak mana baiknya gitu kan. Apa baiknya dari kejadian Iya. ini gitu. Jadi, ya. Makanya. sometimes semua ayat kita memang niatnya baik ya, mau bantu, kita kasih advice, kasih mungkin good news Iya, buat iya. orang itu, tapi kita punya cara, Keliru. punya timingnya mungkin nggak Kurang pas. tepat. Timing is everything. Betul, timingnya kurang pas sehingga waktu orang itu ngomong ayat ini, aduh buat saya Mental. nggak mental. Nah, kalau saya ayatnya, nggak ada ayat yang spesifik gitu ngomong ke saya tuh nggak ada. Tapi lately salah satu ayat yang saya paling suka adalah Ratapan 3 ayat 22, 23, 24. Ratapan 3 kita buka aja ya. Nah, Ratapan 3 ayat 22, 23, 24 gitu ya. Itu di situ bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Ratapan 3 ayat 20. Nah, mungkin 23. dari ayat 21 Ya. kan kita mesti tahu dulu nih. Buku ini judulnya Ratapan. Berarti bukan sesuatu yang happy, Baik. yang Of course, baik. iya, Ini benar, semua benar. yang kebalikannya. Yang menyedihkan. Yang menyedihkan, yang mungkin yang ekspektasi kita nggak seperti itu. Saya baca ya. Ya, ayat 21 sampai 24. Ratapan 3, 21 sampai 24, firman Tuhan berkata, "Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setianya Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya." Ini kan lagu yang dijadiin lagu praise ini. Iya. Apa lagunya gimana? Tak New every berkesudahan. morning. Ini lagunya Pak Willy hari baru ini. setiap pagi. Iya kan? Baru setiap Gimana pagi. lagunya? Lain ini. Selalu baru. Ini yang lama. Saya setiap punya versi yang pagi. oldies. Iya, iya. Ini lagunya Pak Willy gimana nih? Nah, Ingat? selalu baru Tiada setiap pagi. berkesudahan. Nah, itu lagu cepatnya. Kasih Setiamu setiamu Ya, itu lagu. Tuhan. Itu lagu Iya, iya, cepatnya. Kalau yang saya punya lagu lambat. Nah, Iya, iya. kalau kita lihat di ayat ini, ayat 21 ada kata tetapi. Kalau ada kata tetapi, kita mesti tahu ayat 20 dan ke belakangnya itu sesuatu yang berlawanan. Yang buruk. Yang buruk. Iya. Tetapi, berarti ini kan sesuatu yang berlawanan. Hal-hal Turning point-nya. inilah turning point-nya yang ku perhatikan. Jadi kalau saya perhatikan yang ayat 20 dan 19, 18 ke atas, Ya, serem saya sih. kan serem, saya kan termakin terpuruk kan. Emang serem sih ini 17. Engkau menceraikan nyawaku udah, dari saya kesejahteraan. udah baca tadi itu yang ayat Aku 17. lupa akan kebahagiaan. Wah, Ia sampai- meremukkan gigi-gigi dengan Dia memberi makan aku makan kerikil. kerikil. Ya. Ia menekan aku ke dalam debu. Nah, Wow. jadi waktu dia bilang tetapi, nah kita mesti baca. Hal-hal inilah yang aku perhatikan. Apa itu? Pertama, tak berkesudahan. Nah, saya tahu bahwa semua manusia yang mengasihi saya, yang mensupport saya, kasih mereka berkesudahan. Ya. It's like cuman 1 year, 2 years. Dan mereka mungkin juga sudah lupa kalau Sudah nggak diingatin lupa. oleh Sudah selesai. perbincangan kita hari ini nih ya. Pak, kita pun besok aja udah lupa percakapan kita hari ini. Karena besok bangun udah ada job desk ini, ada tugas Iya, ini, iya, ada iya, mesti betul. jemput ini, ke sana dan kemari kita kan lupa semua. Tetapi di sini bilang tak berkesudahan kasih Kasih setia setia Tuhan. Tuhan. Nah, kasih manusia itu ada batasnya. Betul. Kasih manusia itu juga sometimes di balik itu ada udang di balik batu. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Bahkan kasih manusia itu udah sangat rapuh. Betul. Iya, sangat terkondisi ya. Sangat terkondisi. Oke. Terus ini bilang tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru. Ada yang bilang every morning, every day, every morning. Nah, kenapa pagi? Kita waktu bangun pagi itu Fresh. kan fresh. Biasanya itu apa yang mampir pertama kali di pikiran kita itu biasanya katanya gini, the time you get up in the morning, that means the day you will live the whole day. Until the end of the day. Iya, jadi pertama kali pikiran yang mampir ke pikiran kita di pagi hari akan menentukan energi kita selama satu hari itu sampai hingga malam tidur lagi. Betul. Jadi di sini dia katakan bahwa dia every morning come to us
dengan kasih yang tidak berkesudahan. Nah, saya simplify, dia datang dengan dia katakan, I love you. Setiap pagi Tuhan ngomong gitu ke Pak Hendri. Iya, I love you gitu kan. I love you. Walaupun saya, udah. Papa saya, adik saya nggak ada, I love you. Mungkin dia ucapin pun saya nggak denger. Dia ucapin pun saya nggak rasa. Tapi itu dia datang terus. Ini kan kita nggak tahu nih sesuatu yang very spiritual. Very spiritual. Ya itu yang mungkin yang saya bilang yang dia mending itu dia rajut. Dia rajut. Kemudian ayat 24, nah ini mungkin buat pemirsa Good News. Tuhan adalah bagianku. Itu bahasa Inggrisnya, God is my portion. Nah, ayat kata berikutnya, kata jiwaku. Semua suffering datang dalam hidup kita, dia break the soul, jiwanya. Jiwanya retak ya. Wow. Dia nggak bisa sampai ke spirit. Spirit sudah aman. Spirit kuat bersama Tuhan kuat. Bersama Yesus kita sudah dipilih. Tapi yang selama kita hidup di bumi ini kan jiwa kita, soul, heart kita, it break dengan financial problem, dengan health problem, dengan family problem, dengan church problem, dengan ministry problem, dengan kehilangan, dengan kematian, terpisah dengan orang kita kasihi, dengan musibah, kecelakaan. Betul. Nah, ini Yeremia yang menulis kitab Ratapan ini bilang, jiwaku ngomong nih, berucap, Tuhan adalah bagianku. Very nice. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sebab itu, nah kenapa dia bisa berharap? Karena jiwanya yang broken, yang retak itu sudah menemukan kembali. Ini loh, kalau kamu berharap kepada manusia, terbatas. Kasihnya di hari ini menangis sama kamu, sama besok dia udah tertawa sama keluargamu. Lu sendirian lagi. Nah, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi kalau Pak bilang kapan momentum yang bangkit besar lagi, gitu bangkit lagi, saya bangkit kecil-kecil. Oke. It's okay, tapi bangkit ya. Iya, jadi bangkit kecil-kecil yang saya mungkin gak sadar juga, tapi dia bekerja terus. Itu ada lagu Pelangi Kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendra. Itu waktu lagu itu dinyanyikan ya di gereja di Jakarta itu buat saya yang mungkin sengaja dinyanyikan buat saya. Antara suka nggak suka, jadi itu kayak bittersweet song gitu. Iya. Sukanya pas nih, tapi nggak suka kenapa saya? Nah ini ada satu yang very funny. Buat saya lucu kenapa? Mereka mengadakan sebuah seminar. Waktu itu di gereja lokal yang saya hadir waktu di Jakarta itu yang saya berjemaat di situ. Hamba Tuhannya itu memberikan seminar tentang how to cope the grief. Bagaimana menangani grief, duka cita. Dan kedua hamba Tuhan ini, suami istri ini kehilangan, mirip yang kisah di Ambon tadi. Anak perempuan mereka satu-satunya meninggal waktu sudah besar, sakit. Wow. Mereka seperti orang gila sampai kehilangan faith and hope dalam hidup mereka gitu kan. Goyah sekali. Terus mereka suruh saya, kamu mesti denger. Bagus buat kamu supaya bisa menangani kesedihan kamu. Jadi saya duduk denger. Waktu dia cerita, saya kehilangan satu putri saya. Kami suami istri berpelukan nangis. Saya ngomong ke teman saya, ngajak saya. Gua pelukan sama siapa? Dia satu, saya dua. Ya, makanya. Dia pelukan sama istri, gua pelukan sama dia. Langsung yang teman saya, kayaknya lu keluar aja. Dia satu, dia masih ada istri, dia pelukan sama istri. Mereka bisa saling membangun, saling menguatkan. Lah saya ini sama siapa? Iya betul. Iya. Ada satu teman saya bikin, kayaknya lebih pantas lu ngomong di depan. Iya. Nah itu buat saya, wow ini nggak banyak orang yang ngalamin. Nah dari sejak itu saya memang suka sekali kalau ada orang-orang yang bisa mengalami kejadian yang sama seperti ini. Saya pengen ketemu mereka. Tapi memang nggak banyak kejadian ini kan, nggak banyak. Betul. Nggak banyak. Ya, kan duka cita itu berbagai macam rupa. Tidak selalu yang eksplosif. Betul. Intinya sama, tapi kejadiannya berbeda-beda. Betul. Tapi sama-sama. Kita juga melihat ada dampak yang luar biasa nih. Kata-kata revival. Kita tahu ada dampak revival yang sudah terjadi di Indonesia. Dan seringkali menurut saya revival itu yang dalam zaman ini, let's say
mulai dari awal tahun 2000 itu seperti dibawa dari ujung timur Indonesia menuju ke barat gitu. Do you feel the same? Personally, saya terasa revival itu bisa datang dari mana saja. God nggak punya spesifik area yang buat dia bekerja. Kalau kita bilang God of the universe, dia nggak akan mungkin dari timur saja. Karena kita nggak pernah pergi selidiki yang di barat mungkin terjadi revival dan belum dicatat. Dan belum diobserve, dan belum diketahui mungkin kan. Kita nggak tahu juga. Tapi ya let's say bahwa itu dari timur. Bisa aja mungkin dari lewat kejadian martir ini. Tapi dengan berjalannya waktu, ya hilang juga bukan? Betul. Tidak ada sesuatu yang spesifik, yang signifikan, yang terbangun. Tapi terjadi penuaian jiwa-jiwa nggak di Tual misalnya? Atau di Ambon? Di Tual nggak terlalu terlihat, tapi di Ambon ya. Bisa ceritakan? Nah, mungkin yang paling tepat Om Kris duduk di sini. Tapi saya sempat nunggu nih Om Kris, kapan datangnya? Om Kris itu good news. Mana nih Om Kris? Tante Yoti, ayo muncul nih. Iya, karena anak-anaknya udah kesini semua nih. Tinggal bapaknya yang belum kesini. Yang saya tahu, di balik semua hal yang buruk, yang menurut kita ya, hal yang buruk, suffering, chaos. Nah itu mungkin pakai ayat tadi, Allah turut bekerja untuk menyelamatkan. Kan Allah itu cuma punya satu purpose, menyelamatkan, saving. Dan saving istilahnya cara pandangnya beda dengan kita. Betul. Ya? Kalau kita lihat kemelaratan, suffering, kita kayak God hate us, God destroy us, God leave us. Tapi suffering ini sebenarnya itu ada satu bungkusan yang lain, di balik itu yang God lagi saving us. Yang kita nggak bakal ngerti itu. Nah di buku itu bilang, even God tell me all the answers now about my parents and my brothers, saya nggak ngerti. Karena waktu dia jelasin, otak saya pecah pop. Iya. Karena nggak kuat. Betul. Nah, di buku itu bilang, maybe, mungkin, when I enter the heaven, I see God and I understand all. When you see him. Jadi itu dia bukan bahasa verbal yang A, B, C, D, ini dan itu. Tapi begitu kita lihat pribadinya, kita langsung semua itu doesn't matter anymore. Terjawab. Gitu ya. Saya sudah tahu jawabannya. Iya. Kadang-kadang kita gitu ya. Maksudnya, ini moment of understanding-nya, gua ngerti sekarang. Betul. Ya, mungkin seperti Ayub. Waktu dia kemarin itu, Tuhan jelasin. Tuhan bilang, gua mau jelasin juga, lu gak akan paham. Nah, kayak gitu mungkin ya. Ya, baik. Pak Henry, saya ingin bertanya gini. Apa yang memutuskan Pak Henry untuk menjadi seorang pendeta, hamba Tuhan? Apakah merasa terbeban untuk melanjutkan pekerjaan Papa? Atau ada memang visi khusus dari Tuhan? Biasanya ya, yang normally parents kita do apa, kita akan ikut ke situ kan, bukan kayak automatically gitu, by default. Jadi mungkin pertama seperti itu. Tapi waktu saya tahu sekali strength saya itu mengajar, teaching. Saya tahu, karena nggak tahu itu genetically turun dari papa, karena papa dan mama guru. Guru sekolah rakyat dulu pada zaman dulu. Jadi mereka bertemu pun pacaran tuh karena sama-sama guru. Guru ketemu guru pacaran gitu. Nanti genetically mungkin turun ke saya suka ngajar. Nah saya tahu persis itu, it's my calling. Waktu ini, when I teach, setelah selesai, orang tuh datang, Pak terima kasih Pak. Saya paham sekarang. Paham itulah saya punya sukacita terbesar. Dan saya kayak punya callingnya, saya punya panggilannya ini. Nah entah itu mau jadi hamba Tuhan full time atau enggak, saya nggak peduli, itu kan just matter of status kan. Betul. Tapi yang penting kan calling, destiny saya tahu saya bisa menjelaskan sesuatu dan orang paham dan mengerti, dan akhirnya mereka bilang, Pak terima kasih. Sekarang saya ngerti loh maksudnya itu. Kapan itu menemukan calling? Udah lama. Ya. Tapi kan istilahnya, apakah nggak pernah punya berpikiran untuk aku jadi pengusaha aja daripada jadi hamba Tuhan? Ini udah pernah saya mencoba. Orang-orang dunia bilang ini udah citra buruk gitu ya. Papa meninggal, bad omen gitu. Pernah saya mencoba. Itu pun mungkin dari saya mau menghindari pelayanan ministry, church things gitu kan. Coba ya bisnis itu. Tapi nggak tahu ini bahasa saya kayak dihalangin terus gitu. Jadi tapi sebentar aja gitu.
nanti diputerin balik lagi ke situ. Puterin lagi balik ke situ. Nah, sekarang posisi saya ini tidak bisa dikatakan sebagai sepenuh waktu di ministry. Iya. Karena saya juga melakukan training di marketplace. Oke. Jadi boleh dikatakan mungkin part time. Oke. Nah, saya tidak akan pernah lepas part time itu, kayak itu sudah separuh hidup saya tuh ada di situ kan, waktu yang saya habiskan. Gitu. Yeah. Pak Henry, bagaimana bisa akhirnya menerima kenyataan ini dan berdamai dengan Tuhan? Nah, itulah saya nggak tahu momennya kapan, di tahun keberapa, waktu kapan, tapi itu seperti maksudnya tuh kapan kemarahannya berhenti, kayak kekecewaannya udah nggak mempermasalahkan lagi tentang keputusan atau kedaulatan Tuhan. Ketika kita berkata Tuhan baik, itu bukan cuma ucapan mulut, tapi with your whole fiber. Or when you preach, tadi kan katanya ini kan cuma peluru kosong. Dalam hati, di dalam kan merasa ini semua omong kosong. Nah, itu kapan berhenti? Itu saya lupa loh, sejak kapan. Tapi saya tahu deep down in my heart, saya sudah selesai masalah marah, kecewa itu saya sudah selesai. Apakah waktu saya berkeluarga saya nggak tahu juga, tapi sebelum itu pun sudah. Udah pulih ya. Udah pulih. Jadi saya punya proses pemulihan itu tidak mungkin seperti yang beberapa orang. Waduh, waktu saya dengar ayat ini, pendeta ini khotbah, itulah momentum saya langsung mengalami proses pemulihan. Nggak ada. Saya susah untuk tarik kemana. Tapi yang saya tahu bahwa dia kerja kecil-kecil gitu. Tapi pada akhirnya seperti sekarang. Sudah tidak mempermasalahkan. Tidak mempermasalahkan. Tuhan ya. Malah kemarin Pak bilang mau ngomong tentang ini, baru saya punya cerita ini ya, saya harus ceritakan. Oh, udah nggak ingat kalau ada cerita ini. Saya punya cerita ini, saya harus ceritakan buat mereka gitu. Ya. Well, kami merasa belajar sesuatu kok dari kejadian ini. Mengetahui bahwa ada orang-orang yang dikorbankan. Kami tetap percaya bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang ini yang dikorbankan atau berkorban adalah orang-orang yang mulia gitu. Dan tentunya kita tahu bahwa ini yang sering saya katakan dan sering saya dengar dari hamba-hamba Tuhan, bahwa api daripada revival itu salah satu bahan bakarnya adalah persekusi. Betul. Saya pernah dengar itu juga. Jadi ketika ada orang-orang Kristen yang dianiaya, apalagi sampai mati menjadi martir, kami merasa sangat bersyukur sekali. Maaf nih, bukan karena bersyukur Papa dan Hanson meninggal, tetapi bersyukur karena ada orang-orang yang sudah berdoa buat kita. Mereka yang sudah bahkan menjadi tumbal, pembayaran. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan melihat nih, Tuhan berperkara dalam hal ini. Dan kita juga senang sekali melihat bahwa Pak Henry juga meneruskan api itu. Menjadi seorang hamba Tuhan dan bahkan menjadi berkat. Terima kasih banget. Puji Tuhan, pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan buat pemirsa sekalian. Seorang pemirsa mengirimkan kesaksiannya. Shalom, puji Tuhan, rancangannya sungguh luar biasa indah. Tahun lalu saya didiagnosa memiliki kista di rahim. Bahkan harus angkat rahim, kata dokter. Ternyata waktu operasi Tuhan memberikan hikmat kepada dokter sehingga rahim saya tidak perlu diangkat. Bahkan sekarang saya sedang hamil 4 bulan dan sehat. Memang kuasanya sangatlah nyata. Haleluya, wow, puji Tuhan. Kami turut senang mendengarnya. Kami berdoa janinnya sehat, mamanya sehat sampai hari lahiran, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, segera hubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Puji Tuhan, saya nggak akan berkhotbah, saya cuma mau bacakan satu ayat firman Tuhan yang ini penting banget untuk kita tahu berhubungan dengan suffering atau penderitaan. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan ngomong gini, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Terima kasih Pak Henry.
Kita berdoa yuk. Dan Yuk. nanti di akhir penutup ini ada sebuah buku, pemirsa sekalian. Buku ini saya dan Debbie tulis. Kami pernah mengalami duka cita juga gitu ya. Dan saya bisa bilang duka cita ini nggak sebanding dengan apa yang dialami Pak Henry. Tetapi dari kisah itu kami angkat sebuah buku. Semoga dari buku ini bangkit lagi. Ini bisa menjadi tools yang akan memperkuat. Doktrinnya nggak banyak ini. Karena ini menceritakan tentang apa yang kami alami. Dan bahkan mental health. Bagaimana kita bisa keluar. Semoga ini buku akan mendampingi Anda. Keluar daripada duka cita. Nanti bisa langsung scan. Bisa dapatkan dari Tokopedia. Atau dari e-commerce lainnya. Semoga ini menjadi berkat. Ya, terima kasih. Ini untuk hadiah juga buat Pak Henry. Thank Terima you. kasih. Kita berdoa yuk. Kami bersyukur untuk hari ini. Bahwa episode ini kami angkat bukan untuk mengingat luka yang sudah kering itu Bapa. Tapi kami bisa memaknai dan belajar supaya kami tahu Tuhan bahwa Engkau peduli terhadap anak hamba Tuhan yang bahkan sudah tidak ada lagi. Terima kasih untuk Pak Henry Hehanussa, untuk istri dan anak mereka. Kami percaya bahwa perlindungan-Mu nyata dan Kau pakai mereka atau Henry Hehanussa ini dengan perkasa, dengan sebagai alat pamer kerajaan-Mu. Dan episode ini akan menjadi kekuatan bagi banyak orang. Amin. Serahkan hidupmu, kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saya tidak tahu musibah apa, pergumulan apa yang berat yang kau alami. Tetapi yang bisa saya katakan adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Terima kemuliaannya, terima kebaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan pemirsa, kalau Anda diberkati lewat episode hari ini, bagikan ulang supaya lebih banyak orang bisa belajar bersama-sama dengan kita. Dan jumpa lagi dengan kami di episode Good News yang berikutnya. God bless you. God bless you. Memaksa seseorang yang berduka untuk cepat membereskan kesedihannya adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh. Yes.